Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1-5. Dari beberapa ayat ini saya mengambil judul Gelap Tak Selamanya Kelam. Saudara-saudari pasti sudah tahu apa itu gelap. Gelap berarti artinya tidak ada terang. Tapi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa tidak semua gelap itu kelam. Jadi gelap itu ada sisi positifnya, saudara-saudari. Gelap itu bisa berarti masalah. Masalah artinya sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Tiap ada masalah berarti ada penyelesaian. Ada kegelapan, mesti akan berganti terang. Kembali ke ayat Alkitab. Dari Kejadian 1 ayat 1-5, saya bisa menyimpulkan 2 poin ini. Poin yang pertama, Tuhan melihat bumi dengan empati. Pasal 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sini Roh Allah melihat ketidakteraturan bumi dan kekosongan bumi. Di sini masih belum berbentuk. Kekosongan dan kegelapan itu sendiri berarti tidak ada kehidupan karena masih belum tertata. Jadi di sini Tuhan melihat bahwa hanya kegelapan saja itu tidak baik. Poin selanjutnya, Tuhan melihat terang itu baik. Ayat 3-5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Pada 3 ayat ini, Tuhan memisahkan terang dari gelap. Tuhan melihat terang itu baik. Ada terang di situ, berarti ada cahaya. Akan ada kehidupan yang terjadi. Tuhan menciptakan semua hal ini tentu ada maksud dan tujuan tertentu. Tapi saudara-saudari tahu, pada awalnya bumi itu gelap gulita dan Tuhan itu empati. Tapi kenapa Tuhan tidak menghapus gelap? Padahal gelap itu kita nggak bisa melihat apa-apa, tidak ada penerangan. Kenapa nggak terang terus aja? Tadi Tuhan sudah memisahkan antara siang dan malam. Ternyata tumbuhan itu tumbuh di malam hari. Karena pada siang hari mereka itu berfotosintesis, mendapatkan cahaya dari sinar matahari tentunya. Nah, pada saat itu ketika sudah mendapatkan energi di waktu siang, reaksi tanaman itu pada waktu malam. Jadi dia mengalami pertumbuhan, berarti jika tidak ada malam, bayangkan saja tumbuhan tidak bisa berbentuk. Karena dia menyerap terlalu banyak sinar matahari, itu akan membuat dia itu malah mati karena terpapar. Begitupun juga manusia. Manusia beristirahat pada malam hari tentunya. Dan pada malam hari itu ketika manusia tertidur, manusia itu sel-selnya mengalami pertumbuhan, jadi bereaksi saat kita tertidur. Di sini kita tahu, kita bisa menangkap kenapa Tuhan itu tidak menghapus gelap. Karena keseimbangan itu tadi. Hanya gelap saja tidak baik, hanya terang saja tidak baik. Di awal tadi, saya sudah berkata bahwa gelap bisa diibaratkan sebuah masalah. Tetapi masalah itu artinya
sesuatu yang harus diselesaikan, berarti ada penyelesaiannya. Jika kita diberikan kegelapan, kita diberikan masalah terus, pastinya kita tidak kuat. Maka dari itu, Tuhan mengizinkan kita ada dalam suatu masalah. Itu pasti Tuhan sudah memikirkan, anakku ini akan bisa menyelesaikan masalah itu. Jika kita dikasih terang, kita dikasih berkat-berkat, kita dikasih hal-hal yang baik saja, kita pastinya akan menjadi manusia yang tamak. Kita akan independen. Karena bisa sendiri, kita akhirnya akan lupa sama Tuhan. Maka dari itu, Tuhan itu bersikap adil. Dia yang Maha Kuasa menciptakan terang dan gelap ini, menciptakan siang dan malam ini, biar bumi itu balance. Dan juga Tuhan mengizinkan kita ada dalam masalah itu biar kita sadar kalau Tuhan itu yang Maha Kuasa atas segalanya. Tanpa Dia itu kita bukan siapa-siapa. Tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita bergantung sama Tuhan. Sekian dari firman Tuhan pada hari ini. Renungan buat kita semua. Jangan kita terlalu terpuruk atas masalah yang kita hadapi, karena malam hari akan berganti dengan siang. Terima kasih.